terbuka dan nonaktif menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok selesai diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina. Rombongan staf pelatih Timnas Indonesia telah tiba di tanah air dan siap melakukan tugasnya dalam laga melawan Australia dan Bahrain bulan Maret ini. Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok selesai diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ahok diperiksa terkait mega korupsi anak perusahaan Pertamina. Ahok menjalani pemeriksaan selama 8 jam oleh penyidik Kejagung dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Selama pemeriksaan, Ahok bekerja sama dengan memberikan agenda rapat yang pernah digelar. Ahok pun mempersilahkan penyidik untuk mengecek langsung isi rapat tersebut sesuai catatannya. Ahok menyebut dirinya senang dapat membantu Kejagung dalam mengungkap mega korupsi yang merugikan negara 193,7 triliun. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja. Oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh. Ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Metro TV, Pak. Tadi Ahok baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu gitu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin soal fakta baru ada apa pengadaan beda? Enggak. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2.
kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, kalau dari ketidaksesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang bapak spill dari dokumen? Oke, ini aja. Saya kira nanti tunggu aja. Ya, Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia gitu diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Iya, saya kasih tahu tentang EPA, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah, gitu ya. Ada atau broker-broker lain nggak sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin itu biar. Makanya saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu kami akan beli. Tanpa tender, tapi tendernya di RKPP, di katalog, itu sih. Itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma saya keliru. Ada perkeliruan di Pulau Nipa atau apa. Nanti kamu tanya penyidik ya. Tadi sampai pukul 18 ya atau 6 sore bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi ya atas nama Pak Basuki Cahayapurnama ya bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUS itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat ya yang dilakukan oleh direksi atau komisaris ya dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa
yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita. Pada saat yang sama juga dilakukan import ya terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses ya, tentu penyidik akan terus mendalami ya keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Ada data-data baru yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang baru nggak terkait dengan kasus ini? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum ya terkait dengan tusi yang bersangkutan, kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import ya. Nah semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kapolres Ngada nonaktif menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Dalam konferensi pers di Mabes Polri disampaikan ada 4 orang yang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Inilah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Baik, kita bisa mulai. Dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak. Serta secara scientific crime investigation, sehingga tentu proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwat Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun,
anak 3 usia 16 tahun dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwat Prof. Dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Ya, sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus tewasnya remaja 16 tahun dengan terdakwa anak bos Prodia, Arif Nugroho. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan itu digelar secara tertutup. Terdakwa Arif Nugroho, Bayu Hartoyo, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan. Sidang perdana beragendakan pembacaan tuntutan ini dilaksanakan secara tertutup. Majelis Hakim juga menjelaskan, sidang akan terus digelar tertutup apabila membahas soal asusila. Sementara itu, usai sidang, kuasa hukum menolak menjelaskan tuntutan kepada dua terdakwa. Arif Nugroho dan Muhammad Bayu menjadi tersangka kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap dua remaja putri. Salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tadi hakim memerintahkan jaksa ya untuk membacakan dakwaan. Agenda pertama adalah membacakan dakwaan. Nah, kami hanya sifatnya mendengar dakwaan yang dibacakan sama Pak Jaksa ya, Jaksa Penuntut Umum ya. Demikian yang saya bisa kami sampaikan. Pasal yang didakwakan apa tuh Bang? Masalah pasal yang bisa didakwakan nanti karena ini sifatnya tertutup, ya karena ini sifatnya tertutup, jadi kami tidak bisa kami menyampaikan secara gamblang ya. Bang, untuk Anda tadi kan kepada rekan-rekan media ditutup ya, jadi kami tidak bisa. Pemirsa, hingga kemarin 26 dari 52 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kutacane Aceh Tenggara telah ditangkap kembali. Usai kabur, para tahanan mengaku kebingungan hingga akhirnya menyerahkan diri. Kepala Lapas kelas 2B Kutacane Andi Hashim mengatakan, puluhan narapidana itu ditangkap seketika saat mereka berupaya kabur. Dan ada juga atas inisiasi dari pihak keluarga untuk menyerahkan mereka kembali ke pihak berwajib. Kalapas menyebut para narapidana mengaku bingung usai kabur sehingga akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Kalapas mengimbau kepada para narapidana yang punya inisiasi untuk menyerahkan diri agar tidak perlu takut akan adanya hukuman atau penyiksaan kepada mereka. Seminggu aja untuk menyerahkan diri karena mereka sendiri bingung setelah di luar mau ngapain. Mereka kayak berpikir selamanya akan jadi buronan. Makanya ada inisiasi dari keluarga untuk mengantarkan mereka ke sini. Tapi kenapa butuh proses lama? Karena narapidana ini yang melarikan diri tadi takut kalau seandainya kembali ke lapas nanti dipukuli atau dilakukan penyiksaan. Jadi saya sampaikan bahwa selama mereka punya inisiasi untuk kembali, tidak ada proses-proses seperti itu. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memutuskan melanjutkan persidangan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Putusan selah dibacakan bergantian oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa serta menilai dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur dalam KUHP. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong
didakwa merugikan keuangan negara dengan menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah. Izin impor itu diberikan kepada 10 perusahaan dalam kurun waktu 2015 hingga 2016 tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian. Kerugian negara dalam kasus ini disebutkan mencapai 578,1 miliar rupiah. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan pada tanggal 20 Maret 2025. Tentunya hari ini saya terutama mengapresiasi putusan Majelis Hakim bahwa memang laporan audit BPKP yang terkait perkara saya harus segera disampaikan kepada kami sebagai terdakwa supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi-saksi ahli terkait. Tentunya kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan. Sekali lagi sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat. Sementara itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara turut menghadiri sidang putusan sela kasus dugaan korupsi impor gula. Rudiantara mengaku ingin memberikan dukungan langsung ke mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang menghadapi kasus tersebut. Lebih lanjut, Rudiantara enggan berkomentar terkait substansi kasus Tom Lembong. Dia ingin mengetahui proses pengadilan yang dihadapi oleh Tom Lembong. Ya, ke informasi lain pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Hasilnya, Mendak menemukan botol-botol kemasan minyak kita dengan kapasitas yang tidak sesuai dengan takaran. Masukkan dalam alat ini isinya hanya 800 ml ya, yang seharusnya 1000 ml atau 1 liter. Inilah temuan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam sidak yang dilakukan ke salah satu pabrik minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Isi dari minyak kita yang seharusnya 1 liter hanya berada di angka 800 ml, artinya kurang 200 ml setiap botolnya. Temuan ini berada di lokasi baru PT Arta Eka Global Asia yang berada di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Akibatnya ruang penampungan minyak hingga produksi kini seluruhnya telah disegel. Sejumlah barang bukti berupa mesin produksi, botol plastik, dan minyak siap edar telah dipasangi garis kuning pengawasan dari Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut. Sidak dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik kecurangan yang dilakukan. Sebelumnya perusahaan ini diketahui memproduksi minyak kita dengan takaran yang tak sesuai, dari 1 liter disunat menjadi 750 ml, serta menjual di atas harga eceran tertinggi yang disarankan pemerintah, dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Hainda, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek home industri yang memproduksi minyak kita palsu. Pelaku mendapat keuntungan ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi.
Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar, karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original mirip minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sindomal. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengundang sejumlah pengurus partai ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan digelar jelang sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, sejak pukul 2 siang, kader PDI Perjuangan mulai hadir di kediaman Megawati Soekarno Putri. Pertemuan digelar secara tertutup. Pertemuan ini berlangsung jelang sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun politisi PDIP Deddy Sitorus menyebutkan bahwa pertemuan membahas konsolidasi jelang Kongres Partai. Biasa konsolidasi nanti komisi-komisi yang lain semua, karena kita mau kongres kan, jadi banyak perlu masukan untuk memperkaya nanti kongres kita, itu aja. Ya. Nanti di sidang aja, di sidang. Ya, dimulai dari 3. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui kas daerah, sekarang tunjangan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Dan menengah, Abdul Muti, Presiden Prabowo meresmikan langsung mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut mekanisme ini jauh lebih efisien serta untuk menghilangkan budaya birokrasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar menyebut sebanyak 1,476 juta guru ASN daerah yang akan menerima transfer langsung ke rekening. Sementara untuk guru non-ASN, jumlahnya sebanyak 392 ribu. Penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para guru. Karena itu tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat. Bapak Presiden yang kami muliakan, kami laporkan bahwa guru ASN yang menerima transfer langsung adalah 1.476.964. Sedangkan untuk guru non-ASN yang berjumlah 392.802 menerima transfer langsung ke rekening masing-masing guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang ini proses verifikasi dan validasi data dan nomor rekening masih terus berlangsung. Dana akan ditransfer apabila data-data telah valid. Transfer langsung di bulan Maret ini
merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera secara menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Ya, di acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah, Prabowo Subianto juga sempat menyatakan geram dengan para koruptor yang maling uang negara. Dirinya juga menyebut tidak akan gentar menghadapi para koruptor dan akan membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar koruptor tidak bisa kabur. Kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat. Iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Ya pemirsa, tidak hanya minyak goreng yang disulap ukurannya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan penyuntikan tabung gas LPG di Bogor, Bekasi, dan Tegal. Dari modus ini seluruh pelaku meraup keuntungan 10 miliar rupiah. Pengungkapan kasus bermula dari laporan pada tanggal 4 dan 6 Maret 2025 mengenai dugaan tindak pidana penyalahgunaan LPG subsidi pemerintah.
berupa pemindahan isi dengan cara menyuntikkan LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg di wilayah Bogor, Bekasi, dan Tegal. Adapun modus operandinya, para pelaku membeli gas LPG 3 kg secara masif di pengecer dengan harga subsidi. Kemudian para pelaku memindahkan isi dari gas LPG 3 kg tersebut ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Pemindahan dilakukan dengan cara disuntik menggunakan alat regulator modifikasi dan es batu. Setelah tabung gas 12 kg terisi, para pelaku menimbang dan memasang segel dan kode batang sehingga menyerupai produk resmi yang dikeluarkan pemerintah, kemudian dijual dengan harga gas 12 kilo di angka Rp120.000. Selama menjalankan bisnis culasnya selama 1 tahun dan 7 bulan, para pelaku mendapatkan total keuntungan sebesar 10 miliar rupiah. Jadi mereka beli sebanyak-banyaknya di pengecer. Setelah terkumpul di satu lokasi, pelaku melakukan atau menyuntikkan tabung gas non-subsidi 12 kg dengan menggunakan regulator modifikasi dan batu es. Jadi mulai dipindah dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg. Kemudian untuk tabung 12 kg ini diisi 3 kg sebanyak 4 tabung. Tabung gas non-subsidi 12 kg hasil penyuntikan dijual ke masyarakat dengan harga non-subsidi serta isi tabung gas yang tidak sesuai standar atau kurang. Ini modusnya semuanya hampir sama seperti itu di TKP ini. Ini total keuntungan yang didapatkan, ya. Ini bukan kerugian negaranya, tapi yang kita ekspos adalah total keuntungan dulu. Nanti karena kerugian negara kita akan minta bantuan dari lembaga lain untuk menghitung keuntungan kerugian negara. Kenapa? Karena ini sudah jelas terjadi kerugian negara. Total keuntungannya sejumlah 10 miliar 184 juta. Ya pemirsa, baru 2 bulan berjalan, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sebesar 30 triliun rupiah lebih. Defisit ini dialami saat APBN baru saja 2 bulan berjalan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kemenkeu Kamis. Menurut Menkeu, APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah sejak awal Januari hingga Februari 2025. Ini cukup lama, itu ya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat untuk teman-teman. Wassalamualaikum. Ya, defisit ini dikarenakan belanja negara pada 2 bulan pertama menembus 348,1 triliun rupiah. Dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun rupiah. Sedangkan sisanya 136,6 triliun rupiah disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Sementara itu, pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target. Rinciannya penerimaan pajak 240,4 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 76,4 triliun rupiah. Ya, lebih rinci pendapatan dari perpajakan, yakni pajak yang mencapai 187,8 triliun rupiah dan bea cukai 52,6 triliun rupiah.
Dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah. Ya, meski demikian, Menkeu menyebut proporsi defisit masih dalam target APBN. Menkeu juga menjelaskan ditundanya publikasi data kinerja APBN 2025. Seimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB yaitu 616,2 triliun. Ya, informasi menarik lainnya usai jeda, tetap di Sindo Malam. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rombongan staf pelatih Timnas Indonesia telah tiba di tanah air. Dalam penerbangannya, Alex Pastur nampak membawa 2 wajah baru jelang persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 20 Maret nanti. Kamis pagi, pesawat yang ditumpangi para asisten pelatih Timnas mendarat di Indonesia. Dan inilah foto kebersamaannya yang diunggah Denny Lansat di akun Instagram. Kedatangan Denny Lansat dan Alex Pastur menandai awal persiapan Timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya berdua, Denny dan Alex ditemani Quentin Jacoba yang menjadi salah satu staf baru dalam tim pelatih Timnas Indonesia. Ex-pemain Timnas Curaçao tersebut ditugaskan untuk menjadi pelatih fisik skuad Garuda. Kehadiran mereka melengkapi jajaran pelatih Timnas Indonesia, di mana sebelumnya sang pelatih kepala Patrick Kluivert telah tiba di Jakarta dengan membawa penasihat teknis PSSI yang baru, Jordi Cruyff. Ya, Timnas Indonesia bersiap menatap laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain akan menjalani pemusatan latihan di Sydney, Australia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membeberkan para pemainnya akan langsung berkumpul di Sydney akhir pekan ini. Jelang menghadapi Australia, sejumlah pemain Timnas Indonesia yang merumput di luar negeri masih disibukkan dengan klubnya yang masih berkompetisi. Kepada awak media, Kluivert menyatakan di Sydney para pemain akan berkumpul dan para pemain lokal juga akan bergabung di tanggal 16 Maret mendatang. Dengan demikian, 27 pemain Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan perdana di Sydney, Australia bersama Kluivert menatap laga tandang melawan Australia dan kandang di GBK nanti melawan Bahrain. Ya, jelang pertandingan Bahrain melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih dan timnas Bahrain mulai melancarkan perang psikologi di sosial media. Dragan Talajic selaku pelatih Bahrain menyindir timnas Garuda yang akan bertanding layaknya timnas Belanda. Pelatih timnas Bahrain turut mengomentari soal Indonesia yang menambah pemain baru naturalisasi. Dragan Talajic merasa timnas Bahrain nanti akan menghadapi tim dari Belanda karena dirinya menganggap skuad Garuda diperkuat banyak pemain berdarah Belanda. Juru taktik 59 tahun itu mengatakan, sepertinya kami akan bermain menghadapi Belanda, tapi kami siap untuk apapun, kami menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan tidak takut. Kalimat Dragan Talajic ini seolah-olah merupakan bentuk siwar kepada timnas Indonesia. Tak dipungkiri kalau timnas Bahrain lagi merasakan ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia yang sekarang.
Saat bermain di kandang saja, Bahrain nyaris mengalami kekalahan dari timnas Indonesia. Namun wasit Ahmed Alkaf membuat keputusan kontroversial yang berujung gol penyeimbang kedudukan di menit akhir dengan tambahan waktu sampai 9 menit. Hal ini tentu membuat fans Garuda pun geram dan menantikan laga selanjutnya di GBK pada 25 Maret 2025. Jelang pertandingan Indonesia versus Bahrain, fans Garuda sudah mewarnai pesiwar di laman resmi Bahrain. Dari kesimpulan komentar tersebut, kehadiran anak asuh Dragan Talajic di Jakarta bakal dinantikan oleh para pendukung skuad Garuda. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Redi Arumsari beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.